Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ganendra Yuda dari absen nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin Putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dia adalah sosok di balik kesuksesan Kerajaan Banten yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Selama periode ini, Kerajaan Banten mencapai puncak kemakmuran di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara. Lokasi Banten yang menghadap Selat Sunda dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini menjadikan Banten sebagai salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut sehingga menghasilkan pendapatan terbesar dari perdagangan internasional. Masa kejayaan Kerajaan Banten juga mencerminkan perkembangan seni dan budaya yang kaya. Banten dikenal seni keramiknya, khususnya tembikar berglazur yang indah. Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan sultan negara asing, termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal. Pada saat itu, Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional sehingga perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini karena secara geografis posisi Pelabuhan Banten strategis karena menghadap langsung ke jalur perdagangan yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Sementara kondisi politik pada tahun 1511 membuat Pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugal, sehingga para pedagang Melayu memilih Banten sebagai tempat transit. Sebagai pelabuhan penting, Banten menjadi pusat perdagangan yang vital bangsa Eropa, mengingat tanah pedalamannya yang subur mendukung Banten untuk menjadi penghasil komoditas lada, beras, dan hasil tani lainnya. Untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri, Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan usaha konsolidasi dengan Lampung, selebar Bengkulu, dan Cirebon. Dikutip dari buku Perdagangan Internasional Kesultanan Banten oleh Ikot Solehat, usaha di bidang politik diplomatik Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengirimkan utusan mereka ke Inggris pada tahun 1681. Hubungan dagang dengan dinasti Ming di Cina juga telah memungkinkan Kesultanan Banten membentuk jaringan pertukaran tenaga kerja, modal, dan barang dagang seperti sutera, beludru, satin, benang, piring, dan porselen. Raja-raja Kerajaan Banten. Pertama, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin menjabat pada tahun 1552 sampai 1570. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean menjabat pada tahun 1570 sampai 1585. Selanjutnya, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana menjabat pada tahun 1585 sampai 1596. Selanjutnya, Pangeran Ratu menjabat pada tahun 1596 dan 1600 sampai 1647. Selanjutnya, ada Sultan Abu al-Malik Ahmad pada tahun 1647 sampai 1651. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Abdul Fattah menjabat pada tahun
1651 sampai 1682. Selanjutnya ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasr Abdul Qahar, menjabat pada 1683 sampai 1687. Selanjutnya ada Sultan Abu Fadli Muhammad Yahya pada tahun 1687 sampai 1690. Selanjutnya ada Sultan Abu Mahasin Muhammad Zainul Abidin pada tahun 1690 sampai 1733. Selanjutnya ada Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin pada tahun 1733 sampai 1747. Selanjutnya ada Ratu Syarifah Fatimah pada tahun 1747 dan sampai 1750. Selanjutnya ada Sultan Arif Zainul Ashikin pada tahun 1753 sampai 1773. Selanjutnya ada Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin pada tahun 1773 sampai 1799. Selanjutnya ada Sultan Abdul Fat Muhammad Muhyiddin Zainul Hasin pada tahun 1799 sampai 1803. Selanjutnya ada Sultan Abdul Nasr Muhammad Ishaq Zainul Mutakin pada tahun 1803 sampai 1808. Selanjutnya ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Syahlihin pada tahun 1808 sampai 1813. Keruntuhan Kesultanan Banten. Salah satu penyebab keruntuhan Kesultanan Banten pada abad ke-18 ini hampir sama seperti kebanyakan kerajaan Nusantara kala itu, yakni akibat kemunculan kolonial Belanda. Seperti banyak kerajaan di Indonesia, Kesultanan Banten juga menjadi sasaran ekspansi kolonial oleh Belanda. Terlebih, kolonial mengamankan basis mereka di Batavia dan berusaha menguasai wilayah-wilayah penting di sekitarnya. Dari situ muncul perjanjian penarukan yang dibuat oleh VOC. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Kesultanan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten. Hal ini membuat Banten menjadi negara bawahan VOC. Selain itu, dalam Banten sendiri dapat perpecahan internal dan perselisihan yang mengakibatkan terbaginya kesultanan menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Banten Lama dan Kesultanan Banten Girang. Peninggalan Kesultanan Banten. Peninggalan Kesultanan Banten mencakup sejumlah aspek budaya, sejarah, dan arsitektur yang masih dapat ditemukan hingga saat ini di wilayah tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Benteng Spelwick. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda setelah menaklukkan Kesultanan Banten. Yang kedua ada Keraton Kaibon, merupakan istana yang digunakan oleh Sultanan Banten. Yang ketiga ada Masjid Agung Banten. Masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Al-Mukarramah adalah salah satu masjid bersejarah yang dibangun selama masa Kesultanan Banten. Berikut penjelasan tentang sejarah Kerajaan Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.